Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada sholihin wa sallam. Semoga Allah maliman lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli Qala fa inna sadaqal hadits kitabullah khairul hadi hadiyun nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin minnar bisanalil muttasil wal mu'allif wa damanna bihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz yang saya hormati, bil khusus guru-guru kita alhamdulillah yang ada tengah-tengah kita Kiai Haji Dr. Ahmad Munib MA, Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur, Kiai Haji Lukman Hakim, Kiai Jahrudin Yusuf, Kiai Haji Musleh, Kiai Haji Idris Asli, Kiai Haji Hamdah. Banyak banget Kiai, saya nggak sebutin semua dah. Ya, waktunya cuma 15 menit. Gitu. Ya. Dan para asatidz lainnya, kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia akhiratnya sehingga dapat membimbing kita terus dengan ilmu-ilmunya. Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dan ketua DKM yang tergabung dalam kuliah subuh Kota Depok, jamaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang diikuti dengan kajian sebagaimana biasa. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat dan keluar dari tempat mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada pagi hari ini saya mendapat amanah dari pengurus untuk menyampaikan materi. Saya juga bingung apa yang mau saya sampaikan ini. Ya. Mudah-mudahan ya walaupun sedikit ada manfaatnya. Ya khususnya buat pribadi saya dan punya jemaah sekalian. Saya coba sampaikan yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini kitab di nasihat Imam Ghazali kepada muridnya yang pamit mau pulang karena sudah selesai menuntut ilmu. Kayak kita anak di pesantren, di pondok, ya istilah di Jawa mau boyong begitu. Maka dia menghadap gurunya, guru saya mau pulang, tolong nasihatin saya, tolong kasih nasihat saya. Jadi kalau dulu ta'adab, adabnya memang begitu. Murid mau pulang minta nasihat sama guru. Murid sekarang kadang-kadang datang ke rumah guru, pas pulang tuh guru cincin cakep banget buat saya aja guru, begitu aja. Bukan minta nasihat. Ya Allah, ya. Jadi sampai sekarang pun memang nggak dikenal siapa ini murid kesayangan ya Imam Ghazali begitu. Yang jelas itu nasihat Imam Ghazali dengan kata-kata ayyuhal walad, karena memang Imam Ghazali sangat sayang kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Dan kebetulan ya Imam Ghazali kan hidup pada masa perang salib periode pertama gitu Pak. Tahun 1099 Masehi.
Jadi memang luar biasa ujiannya pada saat itu Islam. Ya. Maka muncullah sekelas Imam Ghazali yang ingin membangkitkan ruhul jihad, semangat Islam, agar muncul generasi-generasi baru, generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, begitu. Sama dengan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu ya. Maka muncullah pada saat itu banyak tulisan-tulisan karya Imam Ghazali untuk membangkitkan semangat umat Islam. Ya. Setelah perang Sarib periode yang pertama itu. Ya. Nah, kemudian satu di antara yang dimuat oleh nasihat Imam Ghazali kepada murid kesayangannya itu apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Shibli, Syekh Abu Bakar As-Shibli, yang nama aslinya Dulab bin Jahdah, ya, yang usia 87 tahun, lahir dan wafat di Baghdad di Irak. Alhamdulillah di kita juga ada pengurus kita Imam Shibli, alhamdulillah ada. Masya Allah. Al-Abuzad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya An-Shibli rahimahullah khadima arba'mi'ati ustad. Kata Imam Shibli, diriwayatkan bahwa Imam Shibli rahimahullah khadima arba'mi'ati ustadin, mengabdi, beliau berkhidmat nggak kurang daripada 400 guru. Dulu orang pengen pinter begitu. Jadi lang-lang buana pergi ke sana sini mencari guru. Kalau kita kan kadang-kadang satu guru udah puas. Iya. Zaman sekarang belajar satu guru udah puas. Bahkan kadang-kadang cuma ngikut kursus doang 3 bulan. Kader ulama, kursus kader ulama. KKU 3 bulan jadi dah kiai. Ceramah di TV. Besok pakai budget dah mahal gitu. Depok, oh luar kota 6 juta gitu kan. Ya, ini karena banyak ulama-ulama hasil kaderan yang 3 bulan gitu. Apalagi kalau jadi pelawak mudu, oh laku, lucu, betul nggak? Iya. Oh dulu begitu. Selesai di sini belum saya terus pergi lagi sana cari guru lagi terus untuk menambah, untuk mengambil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Imam Shibli nggak kurang dari 400 guru yang beliau datangi untuk berkhidmat, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Shibli ini satu di antara waliyu min auliyaillah yang pernah dicium keningnya oleh Rabi kita Muhammad SAW dalam mimpi. Ibnu Mujahid bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Imam Shibli sedang dicium di sini, di antara kening sini nih, di antara 2 alis matanya. Kemudian Imam Ibnu Mujahid bertanya, ya Rasul, kenapa kau lakukan padanya itu? Kenapa kau melakukan itu? Apa jawab Rasulullah? Karena Shibli adalah umatku yang paling rajin ba'da sholat, setelah sholat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Jadi dikecupnya sama Rasulullah di sini nih, tengah. Begitu. Ya. Kemudian dalam keadaan terjaga Imam Ibnu Mujahid karena berkawan dengan Imam Shibli, Imam Shibli datang satu ketika di kediaman Imam Ibnu Mujahid. Akhirnya karena yang datang orang besar, orang yang mulia, maka Ibnu Mujahid bergegas untuk menyambutnya, memeluknya dan mencium sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Sahabat Ibnu Mujahid bertanya, kenapa kau lakukan itu? Karena aku melihat Rasulullah melakukan itu. Imam Ibnu Mujahid bertanya, kenapa kau dicium di kening? Udah tahu jawaban Rasulullah. Kenapa kau dikecup, dicium di kening di antara 2 alismu? Dijawab Imam Ibnu Mubarak, ya. Beliau pun bertanya kepada Bani Rasul. Ternyata jawabannya itu ba'dah sholat, setelah sholat nggak pernah lupa, nggak pernah absen baca ayat di bagian akhir surah At-Taubah kalau nggak salah, laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah dulu, Allahumma yarham Alhamdulillah Sayyidil Walid Habib Ali ya, setiap habis sholat pasti dibaca.
Sekarang ada di masjid kita nih, masjidnya Kiai Idris nih, Nurul Mujahidin, kalau habis sholat baca itu. Ya. Beliau nerusin Sayyidil Walid tuh. Ya, kita baca. Itu satu di antara hikmahnya begitu, Masya Allah, luar biasa. Ya, Imam Shibli beliau. Waqala, apa kata Imam Shibli? Qara'tu arba'ata alafi hadis, aku telah membaca 4.000 hadis. Alhamdulillah sama kita gitu ya. Aku telah membaca 4.000 hadis, tsummakhtartu minha haditsan wahidan, kemudian aku pilih satu di antara 4.000 tadi, satu hadis, wa amiltu bihi, dan yang aku amalkan. Wa khallaitu ma siwahu, yang lain bukan enggak di ini, tapi yang lain aku fokus pada satu hadis itu aja. Li'anni ta'ammaltuhu wa wajadtu khilasi wa najati fihi. Dan sungguhnya aku telah merenungkan, aku dapati sesuatu yang mampu menyelamatkan diriku dan keselamatan diriku ada pada satu hadis itu. Kata Imam Shibli. Wa kana ilmul awalin, dalam riwayat lain wa zanantu ilmul awalin wal akhirin. Di dalam kitab Minhajus Sawiyah sana ada kata-kata wa zanantu. Wa kana ilmul awalin wal akhirin, dan aku menduga, dan adalah hadis itu adalah ilmu generasi awal dan generasi akhir. Kulluhu mundarijan bih, semuanya tercakup di dalam satu hadis tersebut. Faktafaitu bihi, aku merasa cukup dengan itu. Apa itu? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Tadi satu hadis itu ya, Rasulullah bersabda li ba'di ashabih, kepada sebagian sahabat-sahabat beliau, kata Nabi, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Berbuatlah untuk duniamu seukuran kamu hidup di dunia. Berbuatlah untuk duniamu seukuran kamu tinggal dalam kehidupan Kira-kira kita di dunia berapa lama? Hah? Kagak ada yang berani jawab ini. Ya. Kira-kira berapa tahun kita di dunia? 60-an, 70-an ya. Masya Allah. Kalau Kiai Lukman, Kiai Saprudin Komar paling juga 80 tahun lagi dia mah gitu. Jadi kita di dunia jangan ngoyo. Ya. Artinya kita harus sadar bahwa dunia ini kita cuma transit doang. Cuma sebentar. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku enggak jauh antara 60 sampai 70. Enggak jauh antara 60 dengan 70 kata Nabi. Iya. Wa aqallu man azab min dzalik, dan sedikit sekali orang yang ngelewatin itu. Artinya yang ngelewatin 70, sedikit yang ngelewatin 70. Kiai kita, guru kita nih, ada 80 kiai. 70. Iya, udah deket Kiai. Maksudnya deket sama saya. Guru-guru kita gini kita doain panjang umur. Masya Allah. Emang apa? Jarang banget udah kan begitu, Masya Allah. Apalagi beliau, bayangin, saya belum datang, dia mau udah datang duluan, getol banget beliau nih. Mana udah sepuh tapi getol banget datangnya, anak muda kita muda. Saya kan baru 40 udah, tapi enggak. Tapi luar biasa beliau, Kiai Harun, begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Kita ilmunya bukan apa-apa, berkah ilmu, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Masih mau yang bimbing kita dan lain sebagainya. Nggak jauh dari 60-70. Makanya kita sadar dunia ini transit doang. Besok juga udah alamnya udah beda. Ini kuliah subuh juga besok nih, nggak lama lagi ganti orangnya semua kan begitu. Betul nggak? Iya, atu-atu ganti. Udah mulai dari guru kita. Dulu dari zaman Kiai Hamid ya. Kiai Hamid, Kiai Muhtar, Kiai Ahmad Ridwan, Kiai Jundan, semuanya udah nggak pada ganti semua. Udah generasi beliau. Kiai Idris alhamdulillah masih kuat, dari pertama beliau ini berjuang, Masya Allah. Dari ini Kiai Idris, Masya Allah gitu. Makanya dia jangan pakai ada yang gantiin Pak dia mah gitu. Masya Allah, luar biasa beliau. Dulu Ustadz Zulkarnain abahnya almarhum ya, Masya Allah. Itu kan begitu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua pengurus yang udah nggak pada ada, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jadi kamu berbuat untuk dunia, jangan ngoyo, seukuran kamu hidup aja dalam kehidupan dunia. Begitu.
Oh kalau gitu nggak boleh kaya. Saya bilang nggak boleh kaya. Boleh, cuma jangan tamak. Begitu. Ya, selektif. Yang halal aja. Begitu. Orang Islam kalau nggak ada yang kaya ribet. Betul nggak? Iya. Orang Islam miskin semua, ribet Pak urusannya. Ya kagak bisa ngapa-ngapain kita. Membangun masjid susah, membangun musola susah kan begitu. Iya. Itu banyak yang kaya aja tapi pada pelit kan begitu. Masya Allah. Jadi kembali saya ngajak. Ini diajak kata Rasul, "I'mal lid dunya ka biqadri maqamika fiha." Berbuatlah untuk duniamu seukuran kamu tinggal. Ya, di dunia. Begitu. Sadarin kita lama di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yuk kita nanam di sini. Ntar kita panen di sana. Kalau kita pengen panennya yang bagus ya, tanamnya juga yang bagus, bibit unggul kita tanam. Ini mudah-mudahan ini termasuk kita lagi nanam di sini nih begitu ya. Ntar kita panen sono, kumpul lagi ntar di surga gitu kan gitu ya. Pede amat kiai kita. Kita kumpul lagi ntar surga, Masya Allah. Bersama guru kita gitu. Kemudian kata Nabi, wa mali akhiratika biqadri baqaika fiha. Berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kamu kekal dalam kehidupan akhirat. Masya Allah. Berapa tahun kita di akhirat? Nggak ada batasnya. Yang masuk surga, alhamdulillah abadal abidin, lamanya. Nikmat. Yang masuk neraka, ya, ada yang diangkat, ada yang kagak. Ya. Penduduk neraka itu masih berharap-harap bisa masuk surga. Ketika disebut nama Juhainah, ya, nama Juhainah disebut penduduk neraka, penduduk surga paling terakhir, dan penduduk neraka juga paling terakhir yang masuk surga. Gitu. Makanya ketika disebut nama ya, Bagong bin Ngepet misalnya begitu, dia masih ini, masih tersenyum, masih bisa bertersenyum. Penduduk neraka ngapa? Masih ada harapan, masih ada harapan, masih ada harapan. Tapi ketika disebut udah Juhainah, ya habis dah harapan begitu. Kenapa? Penduduk surga paling terakhir. Yang lain udah abadal abidin, selama-lamanya. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu bisamil hiyat. Ya. Orang kafir, orang munafik nggak bakalan masuk surga kecuali dia masuk surga kalau misalnya onta udah masuk bisa lubang jarum. Kalau onta ini dikiasin oleh Allah, Masya Allah. Kiasannya tapi kasar ini sebetulnya kan ya. Kalau onta udah bisa masuk lubang, kira-kira onta mana? Kecuali atas izin Allah ya, itu mah urusan gampang menurut Allah. Kira-kira secara logika onta mana bisa masuk lubang jarum, kan begitu. Benang aja juga kita masukin, biasanya 4 kali belum masuk. Kan begitu. Nauzubillah. Tuh, nauzubillahi min dzalik. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi berbuatlah untuk akhiratmu. Ya, seukuran kamu kekal di dalam akhirat. Nah, kita nyadar bahwa akhirat itu selama-lamanya kita dalam kehidupan akhirat. Mari kita berbuat yang terbaik. Saya singkat aja, wa malillahi biqadri hajatika lillah. Wa malillah, berbuatlah untuk Allah. Ya. Berbuatlah untuk Allah biqadri hajatika ilaih, seukuran kamu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang punya surga siapa? Allah. Kita pengen rezeki yang halal, yang banyak berkah. Yang punya rezeki Allah. Kita pengen sehat, yang ngasih sehat Allah. Kita pengen umur panjang berkah, yang ngasih umur panjang Allah. Seukuran hajatmu kepada Allah, maka berbuatlah untuk Allah. Berbuatlah kepada Allah seukuran hajatmu kepada Allah. Kita semua berhajat sama Allah. Berapa pertemuan yang lalu guru kita sampaikan tuh. Makanya banyakin munajat, banyakin doa begitu. Jangan bosan untuk doa. Ada seorang ngurusin itu, rupanya kagak gol-gol kalau gitu ya. Ini bener-bener ini mah bukan bohong. Jadi begitu. Pembagian ya apa namanya usaha udah lama banget belum hasil. Ngobrol, pas ngobrol ketemu saya gitu. Saya bilang banyakin doa aja sama Allah. Udah bosan tadi sama doa. Begitu ngomongnya. La ilaha illallah. Ini bener-bener ente kupur ente. Ini apa? Bosan tadi sama doa katanya. Ya Allah, bosan sama doa. Bosan sama doa ya bosan sama Allah, kan begitu. Itu kemarin disampaikan sama guru kita Kiai Rafiuddin kan begitu. Doa pakai bosan. Jangan pernah bosan. Allah Maha tahu, cuman kita yang kagak tahu kan begitu. Allah tahu rahasia kita. Kalau dikasih semua apa yang kita minta nggak beres nih. Sabtu nggak ada di sini kita.
Saya yakin nih segini banyaknya orang pasti nggak ada yang minta miskin, betul nggak? Ada yang nggak yang minta miskin? Saya tanya bener, ada yang nggak yang minta miskin? Agak ada minta kaya semua, ya Allah, minta duit yang banyak. Apalagi kalau sholat duha, angkat tangan tinggi banget kan duit itu. Saya yakin minta kaya semua, cuman kalau misalnya dikasih kata Allah, Allah, ya, gua tahu lo kalau punya duit kagak di sini. Di mana? Oh no. Mau di puncak, mau di mana? Tuh, makanya Allah tahu rahasia kita, udah. Nikmatin apa yang Allah berikan, syukuri. Yang begitu jangan ngaku bosan doa. Masya Allah, kufur. Hajat kita banyak banget sama Allah, minta sama Allah. Jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ya iya. Ini kan bangun jam 3, bangun setengah 3, datang kemari karena kita punya hajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, makanya mari wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Ya, berbuatlah karena Allah, kepada Allah seukuran hajatmu. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Berbuatlah untuk nerakamu seukuran kamu sabar tinggal di dalam neraka. Kira-kira sabar berapa tahun kita di neraka? Nggak ada yang jawab kan? Berapa tahun kita sabar seandainya kita tinggal di neraka, sabar berapa tahun? Kagak ada yang berani jawab. Nggak usah pakai tahun, berapa bulan? Kagak ada yang berani jawab. Nggak usah pakai bulan, berapa minggu? Kagak ada yang berani jawab. Berapa hari? Kagak ada yang berani juga. Berapa jam? Kagak ada yang berani juga tinggal di neraka. Jangankan jam, menit. Kagak ada yang sabar, nggak ada yang berani. Jangankan menit, detik juga kagak. Nggak ada yang mau kita tinggal di neraka, nggak kuat. Masya Allah, ini aja baru dikasih panas. Berapa aja udah kekiplik mulu kita. Ini ada AC segini masih keributan, panas amat ya gitu. Sampai lagi neraka, Masya Allah. Kemarin saya, alhamdulillah, ya bawa jamaah ibadah haji di sana 45 derajat, Pak. Manteng tuh 45 derajat, tapi ntar kadang-kadang turun 43, 45. Naik sekali tuh 47. Ya, 47 derajat. Udah kayak apaan? Orang begitu. Bukan kita doang. Ya, semua kolab, semua tepar semua. Wah, udah batuk, pilek, ingusan mah udah biasa. Makanya mohon maaf kalau orang haji mah jangan jorokan. Emang kita lagi makan ada yang ngajak, begitu. Wah, ilah ya Allah. Was. Ada yang sholat di belakang imam kan mic-nya cakep banget ya. Kagak ngerti itu di masjid. Tuh orang kedengeran masjid. Masya Allah. Saya amatin ya, itu mah yang kagak pilek yang listrik doang, saya kata begitu. Yang lain semua begitu panas suhunya gitu, Masya Allah. Itu segitu baru. Ini kan api dunia cuman bentol korek doang yang dikirim dari neraka dulu malaikat Jibril ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Itu juga udah dicelupin ke sungai di surga, berapa kali dicelupin tuh biar supaya nggak terlalu panas. Kemudian diminta taruh. Allah perintahkan taruhnya di puncak gunung. Gunung lumer, masuk tuh api ke dalam gunung. Makanya gunung pada berapi kan begitu. Setelah selesai ada api di dunia, dibalikin lagi itu ke neraka lagi tadi. Yang kecil banget sebesar jari dibalikin lagi. Kalau enggak mah habis merdug. Kita Masya Allah, tabarakallah. Jangan coba-coba, enggak ada yang kuat, kita enggak ada yang berani. Makanya kata Abu Nuwas mah begitu, Pak. Ilahi lastulil dausi ahla wala aqwalan jahimi fahabli taubatan Zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi Tuhanku, nggak pantas potongan kita mah masuk Firdaus. Potongan kita minta surga Firdaus. Tapi Nabi ajarin dalam hadis, kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Minta ngajuin proposal. Ya proposal kegiatan apa, butuh dananya berapa? 50 juta. Jangan ngajuinnya 25 juta, salah. Ngajuin 100 juta, turun separohnya, tutup kan gitu. Kita juga minta surga sama Allah, jangan tanggung-tanggung kata Nabi. Minta Firdaus, walaupun kagak ya pantas dikasih yang bawahannya juga alhamdulillah kan begitu.
Jangan ngomong, nenek ngomong ada saya, jarin ji, nenek makanya diteritikan baik, dia bohong gitu. Di teras sorga aja enak aja. Gitu. Gak pantas kita, tapi juga kita nggak kuat kalau harus masuk dalam neraka ya Rob, nggak kuat. Wala aku ala naril jahim, nggak kuat ya Rob kalau harus masuk neraka. Oleh sebab itu pahabli taubatan wafir dzunubi, berikan kepada kami ya Rob, anugerahkan kepada hamba ya Rob agar bisa bertaubat sebelum kita mati. Begitu ampuni dosa-dosa kami ya Rob, Masya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena kami yakin Engkau yang Maha Pengampun. Walaupun dosa kita banyak, walaupun dosa kita besar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta, Masya Allah. Makanya kita lagi ikhtiar begini, bukan apa-apa dalam rangka kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Enggak mampu kita, amal kita buat masuk surga, jangan ke Firdaus, surga yang lainnya juga kagak cukup kalau dengan nikmat yang Allah berikan. Satu aja nikmat Allah berikan, nggak bakalan bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Ibadah kita masih ngaco, sholat aja kagak pernah khusyuk. Kapan khusyuknya kita sholat, ayo? Ya. Ada nggak yang khusyuk dari awal takbir sampai dengan salam? Ada nggak yang khusyuk? Hah? Cakep banget tuh. Kalau ada yang model begitu, wah hebat banget. Nggak ada model kita mah, ada aja gangguannya. Saya juga begitu, paling berapa persen? Lagi takbir doang dibarengin niat tuh kan, ya berdiri betul 3 rukun bareng tuh, berdiri betul, takbir, kemudian niat. Itu paling di situ bisa khusyuk. Habis itu ngaco aja lagi. Apalagi kalau dekat orang yang sholatnya yang ngambil katanya berdalil kepada Rasulullah dulu. Ada yang pakai anak-anaknya nangis, digendong lagi, ditaruh lagi. Saya bilang, itu kan hadisnya sesuai. Bener, cuman Rasulullah sholatnya bukan kayak kita. Iya, saya mah hancur tadi Bapak sholat begitu, saya kata gitu. Saya mah hancur Pak, emang apa? Lah bocah Bapak di bawah kecil banget, nangis gitu, ngurung-ngurung nangis. Hancur sama nggak usuk, tanggung jawab Bapak, saya bilang begitu. Ngambek ke masjid, bagian dah lu ngambek gitu dah, datang-datang lagi. Nah iya, kagak bisa model kita mah, bukan masalah ininya. Ya Rasulullah mau sholat biar diapain aja juga, tetap fokus lah ya Masya Allah. Nggak ada yang dilihat, nggak ada yang difokus kecuali Allah. Model kita, ya Allah, habis beli sendal baru aja, sendal gua kagak benain, ya hilang. Ingat lagi sholat, ya nggak? Model saya, tapi yang Ustaz Hamda mah enggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.